Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah iPhone yang pada akhirnya itu akan didiscontinue oleh Apple dan tidak akan dijual lagi teman-teman. Jadi di sini gue akan ngebahas tentang iPhone 15 Pro. Apa sih alasan Apple untuk memberhentikan varian Pro dan Pro Max dari varian 15 yang menurut gue secara pribadi sebenarnya masih sangat-sangat OP ya, alias overpower teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 15 Pro gue ini teman-teman. Seperti kita tahu bahwa memang Apple itu akan memberhentikan varian iPhone 15 Pro ini dan juga varian 15 Pro Max dan tidak dijual lagi barunya teman-teman ya. Jadi sekarang ini yang beredar itu hanya stok-stok lama karena Apple tidak memproduksi lagi untuk varian 15 Pro dan Pro Max. Sebenarnya ini adalah hal yang sama persis dengan varian iPhone 14 juga, dimana untuk varian Pro dan Pro Max-nya itu sudah nggak ada lagi. Dan sekarang itu masih berada di pasaran itu adalah iPhone 14 biasa dan juga iPhone 14 Plus, di mana kedepannya juga iPhone 15 akan mengikuti langkah yang sama dari Apple setiap tahunnya, yaitu untuk varian 15 Pro dan 15 Pro Max itu akan ditiadakan, tapi yang tersedia baru masih ada di varian 15 base model dan juga varian 15 Plus teman-teman ya. Sebenarnya hari ini bukan hal yang aneh ya, karena setiap tahun Apple selalu melakukan hal ini teman-teman ya, termasuk untuk varian iPhone 13, dimana untuk 13 itu masih ada barunya teman-teman, tapi kalau untuk varian 13 Pro dan Pro Max itu udah nggak ada lagi guys ya. Secara pribadi gue tuh sangat menyayangkan banget sebenarnya untuk varian Pro itu udah nggak ada lagi, karena menurut gue teman-teman ya, untuk varian iPhone 15 Pro ini masih sangat worth it banget ya untuk pemakaian bahkan sampai 5 tahun ke depan teman-teman ya. Jadi ini gue beli 9 bulan yang lalu, kalau nggak salah ini gue beli bulan April 2024 teman-teman ya. Sekarang itu umurnya udah 9 bulan, karena bulan April nanti ini udah genap 1 tahun pas teman-teman ya. Kalau nggak salah April sekarang Januari, Februari, Maret, April ya, 9 bulan teman-teman ya. Di sini gue cek dulu di bagian garansinya. Di sini kita langsung masuk ke Apple Care dan Warranty. Di sini gue udah buka Apple Care dan Warranty. Kita tunggu bentar teman-teman, dia lagi ngeloading seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri untuk limited warranty-nya itu expires-nya April 30 2025. Jadi gue belinya itu kalau nggak salah 29 April 2024 teman-temannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian baterai. Menurut gue secara pribadi teman-temannya, setelah dipakai 9 bulanan, baterainya itu udah berkurang di angka 3%. Untuk cycle count-nya di angka 259. Dan kalau untuk varian 15 Pro ini kalau nggak salah Apple itu menyarankan bahwa setelah 1000 cycle count itu baru boleh kalian ganti baterainya. Sekarang cycle count gue tuh masih di angka 259, yang menurut gue secara pribadi ya, pemakaian ibu bos itu sangat gila ya. Ini kan dipakai sama ibu bos, tapi ya emang benar, sorry. Jadi baru turun 3% selama 9 bulan. Kemudian untuk cycle count-nya di angka 259. Jadi baru dipakai 259 kali. Untuk kapasitas 100% itu dihabiskan teman-temannya. Kemudian kalau untuk pemakaian sehari-hari itu di angka 7 jam 33 menit. Rata-rata dipakai untuk main Instagram, WhatsApp, Heyday, dengerin lagu, Shopee, dan lain-lain teman-temannya. So far menurut gue secara pribadi, dari pendapat gue dan pendapat ibu bos juga, untuk iPhone 15 Pro ini tidak ada permasalahan sama sekali, karena memang kita tipikal orang yang easy going ya. Untuk varian iPhone apapun kita akan tetap pakai dengan maksimal. Mau pakai iPhone 15 Pro, iPhone 13 yang lagi ngerekam, dan juga iPhone 12 mini ini, semuanya itu kita akan pakai dengan maksimal, karena memang kita tidak mencari hal yang sempurna di dunia ini teman-teman. Dikasih 12 mini juga gue pakai dengan maksimal, dikasih 15 Pro juga akan gue manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi menurut gue secara pribadi, kenapa varian Pro dan Pro Max itu ditiadakan, karena memang untuk menggenjot penjualan iPhone terbaru, yaitu iPhone 16 teman-teman ya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan Apple setiap tahunnya, varian Pro dan Pro Max itu ditiadakan karena ingin menggenjot penjualan di iPhone edisi terbaru. Jadi sekarang Apple itu fokus untuk menjual iPhone varian 16 ya, dari varian base model sampai Pro Max. Sayangnya untuk sampai detik ini, kalau nggak salah dengar-dengar tanggal 7 Januari nanti atau hari Selasa kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi Apple itu akan mengumumkan bahwa mereka tuh setuju untuk secara resmi berinvestasi di Indonesia, di mana setelah disetujui, Indonesia akan membuka perdagangan resmi untuk iPhone 16 masuk secara legal teman-teman ya. Nah,
Jadi menurut gua secara pribadi guys ya, kita kesampingan dulu ya untuk pembahasan tentang beli iPhone 16 di Indonesia, kemudian kita mau ganti itu dianggap ilegal. Gua nggak ngebahas ke arah sana. Di sini pembahasan gua adalah kenapa iPhone varian Pro dan Pro Max itu ditiadakan, karena satu memang udah menjadi kebiasaan Apple setiap tahunnya. Kedua, untuk menggenjot penjualan iPhone terbaru. Karena kalau misalkan varian 15 Pro dan Pro Max ini tetap ada barunya, teman-teman, untuk otomatis untuk iPhone 16 atau iPhone edisi-edisi terbaru itu pasti tidak akan banyak pembeli. Karena kenapa? Gue ngerasa untuk iPhone 15 Pro ini masih sangat worth it, teman-temannya. Kalau kalian nanya ke gue dari sisi kamera ada permasalahan atau tidak, gue tidak menemukan yang namanya permasalahan sama sekali. Karena apapun yang gue butuhkan di iPhone 15 Pro ini semuanya itu bisa disupport dengan baik. Bahkan nggak gue butuhkan pun dia ada. Contohnya adalah 0,5, 1, 2, 3 lensanya seperti ini tuh gue nggak pernah pakai yang 100%. Gue paling cuma pakai 1x dan juga 0,5 doang. Untuk mode sinematiknya jarang-jarang aja gue pakai, karena memang iPhone ini kita pakai cuma buat kerjaan doang, teman-teman. Ada juga untuk main game santai-santai seperti main game Heyday seperti ini, teman-temannya. Nah, ada Mobile Legends, ada Homescapes, Gardenscape, Cooking Madness, dan cuman game-game ringan doang, teman-temannya. Nah, untuk iPhone 12 mini gue pun ini tuh gue nggak main game sama sekali loh, teman-temannya. Kalau kalian boleh tahu, di sini tidak ada gue install game sama sekali guys, karena memang murni untuk penggunaan gue kerjaan sehari-hari, teman-temannya. Jadi sebenarnya buat kalian yang lagi pakai iPhone 15 Pro, yang udah pakai 15 Pro setahun, teman-teman ya, saran gue secara pribadi tetap pakai aja iPhone ini, karena bagi gue ini bisa bertahan 4-5 tahun ke depan. Gue nggak perlu ngomongin muluk-muluk sampai 10 tahun, kagak. Karena gue pun ngerasa untuk iPhone 13 yang lagi ngerekam ini itu masih sangat tahan ya. 4-5 tahun pun masih bisa tahan menurut gue secara pribadi. Otomatis untuk iPhone 15 Pro pun itu akan lebih dari 4-5 tahun. Tapi kita nggak mau ngomong terlalu muluk-muluk, teman-temannya. Nah, di sini yang paling gue suka dari iPhone 15 Pro itu adalah dari sisi material desainnya itu yang dari titanium seperti ini tuh menurut gua secara pribadi bikin iPhone lebih awet, teman-temannya. Nah, dan jangan lupa juga di sini gue pengen sharing ke kalian bahwa gue tuh biasanya pakai case dari Brooklyn. Ini seperti ini, teman-temannya. Brooklyn tuh base-nya ada di Jakarta dan Bali. Kenapa gue tuh suka banget pakai case Brooklyn? Karena Brooklyn ini tuh case-nya itu kagak kuning sama sekali, teman-temannya. iPhone 13 gue udah pakai case Brooklyn ini setahun lebih. Dia nggak ada kuning sama sekali, tapi dia ada sedikit lecet di sini. Menurut gue lecet di bagian bening putihnya itu ini adalah hal yang wajar, teman-temannya. Tapi yang paling nggak gue suka itu adalah bening seperti ini tuh warnanya menguning, itu gue paling nggak suka, teman-temannya. Nah, ini adalah varian yang biasa, yang tipis seperti ini. Juga ada varian yang ada MagSafe-nya. Untuk pembelian akan gue kasih cantum linknya di deskripsi. Gue sangat merekomendasikan banget ya untuk case dari Brooklyn ini untuk kalian pakai. Kalau gue pakai seperti ini, ya keren banget sih, teman-temannya. Warnanya nyantol, dan juga ada pilihan 3 warna kalau nggak salah, teman-temannya. Ada warna black seperti ini, kemudian ada warna white titanium, dan juga ada warna matte black kalau nggak salah, teman-temannya. Semuanya dikembalikan ke selera kalian masing-masing, teman-temannya. Ini yang gue bisa share tentang perawatan di iPhone 15 Pro kita atau di iPhone kalian, teman-temannya. Oke guys, jadi kita lanjut lagi. Saran gue secara pribadi, kalau kalian masih pakai 15 Pro tetap dipakai, dan selanjutnya nextnya kedepannya, atau misalkan kalian mau ganti iPhone tahun ini, gue sarankan kalian untuk pakai varian Pro aja, karena menurut gue secara pribadi varian Pro itu dia lebih worth it untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang. 15 Pro ini masih sangat gahar dan OP banget menurut gue secara pribadi, tapi sudah tidak ada lagi barunya. Sayang banget kan, teman-teman. Jadi di sini gue hanya sekedar share ke kalian bahwa alasan kenapa 15 Pro itu nggak dijual lagi sekarang, karena memang dia mengikuti kebiasaan Apple yang meniadakan lagi untuk varian Pro dan Pro Max-nya itu dijual di pasaran. Sekarang yang beredar sisa stok-stok lama. Saran gue adalah kalau mau upgrade aja ke varian Pro next time-nya. Misalkan kalian mau upgrade ke 16 Pro boleh, 17 Pro boleh, atau bahkan kalian mau pakai varian 13 Pro second yang X iBox atau X Digimap juga boleh banget, teman-temannya. Karena bagi gue secara pribadi varian Pro itu adalah varian terbaik. Kenapa? Karena dibandingkan dengan Pro Max itu terlalu gede buat tangan gue guys ya. Tapi kalau untuk varian Pro itu udah yang paling bagus banget, teman-temannya. Oke, sekian video gue kali ini. Semoga video gue ini memberikan kalian sedikit gambaran bahwa untuk
varian Pro itu bener-bener varian terbaik yang dikeluarkan oleh Apple teman-temannya. Mau varian Pro berapapun, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, ataupun 16 Pro. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye guys.